Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan pada kali ini kita akan membahas tentang darurat pelajar judi online. Nah, judul ini bukan salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang itu ya, dari Matahari Terbit ya. Ini beda. Meski sama-sama syarat dengan teknik yang namanya teknik bantingan, tetapi targetnya itu beda. Nah, kalau judo itu dikembangkan dari seni bela diri kuno Jepang, yaitu jujutsu, oleh Kano Jigoro tahun 1882. Ini mampu membanting lawan tandingnya dengan tangan kosong maupun dengan senjata dengan jarak yang sangat dekat. Nah, kalau judol agak beda nih. Judol itu mampu membanting masa depan kita, akidah, hingga keharmonisan rumah tangga kita atau rumah tangga para pemainnya. Menyala, sadis ya. Sialnya, negeri kita tercinta ini atau negeri Konoha ini tengah diancam oleh serangan kakek Zeus atau dewa Zeus kata orang tuh kan, yang berselot-selot jumlahnya, WD gitu kan. Judi online makin merajalela dan menyedot dana masyarakat ya, hingga mungkin kalau saya hitung-hitung hingga triliunan rupiah jumlahnya. Nah, kita bayangin ya, ini bukan saya ngomongnya itu ngasal-ngasal gitu. Ini dari data yang ada. Nah, ini menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, nilai transaksi judi online itu naik sangat fantastis jumlahnya dari tahun ke tahun. Nah, kita mulai dari tahun 2017. Nilai transaksi judi online itu mencapai 2 triliun rupiah. Nah, naik lagi ke 2018, naik menjadi 3,9 triliun rupiah. Nah, naik lagi nih, tahun 2009, sejumlah 6,2 triliun rupiah. Nah, 2020 nih, nah ini mulai melonjak sangat jauhnya pada zaman Covid, yaitu menjadi 15,8 triliun, dua kali atau lebih lipat gitu ya. Nah, 2021 itu lebih meningkat drastis lagi daripada jarak antara 2019 sampai 2020. Nah, kalau 2021 ini tuh meningkat sangat drastis hingga 57,9 triliun. Dan 2022 naik 2 kali lipat. Selalu 2 kali lipat gitu. Menjadi 100,4 triliun. 104,4 triliun. Nah, dan 2023 naik sangat fantastis. Nah, ini sangat fantastis, ini yang paling tinggi kenaikannya. Menjadi 327 triliun rupiah. Nah, maaf. Pada kuartal 1, yaitu Januari sampai Maret 2024 saja, ini sudah menyentuh 100 triliun loh. Bayangin, ini gila kan? Dan parahnya, para pemain judi online di Indonesia makin menyasar pelajar dan mahasiswa tentunya. Nah, Satgas atau petugas pemberantasan judi online ini yang mendeteksi bahwa terdapat anak usia di bawah 10 tahun aja itu melakukan aktivitas perjudian secara online, dan terhitung sebanyak 80.000 anak atau 2% dari seluruh kategori usia pemainnya. Dan data usia pemain judi online antara 10 sampai 20 tahun ya sebanyak 11%, atau ya kurang lebih 440.000 orang. Ngeri kan? Nah, kalah penasaran. Nah, kalau menang malah ketagihan gitu kan. Kalau kita lihat ya miris lah para pelajar sekarang ini. Mereka semakin banyak terjerumus rayuan kakek Zeus gitu. Digoda, kayak mereka kena genjutsu lah, kena ilusi oleh kakek Zeus, dewa Zeus gitu. Mereka mati-matian main judi online biar ngerasain dapat jackpot. Sialnya, meski berulang kali tekor, banyak pelajar bukan kapok dan berhenti. Yang terjadi malah apa? Malah makin gacor mainnya, malah makin ketagihan gitu. Apa ini? Kenapa gitu kan? Kenapa judi online ini? Aneh kan? Padahal merugikan kita. Nah, kalau kita secara akal sehat, ngapain kita ikut lagi kan gitu? Itu pertanyaan dari segi pemikiran kita. Akal kita aja menolak gitu. Tetapi malah kita lakukan. Itu yang aneh ya.
Nah, secara psikologi, karakter pelajar itu punya rasa kepo yang sangat tinggi atau rasa penasaran yang sangat tinggi. Wajar kalau mereka pengen explore banyak hal. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan tren di dunia saat ini, di dunia maya ya. Baik seperti game online, pornografi, hingga judi online. Awalnya mungkin para pelajar itu pengen tahu apa sih judi online yang masih misterius. Dan konon kabarnya banyak tantangan yang memicu adrenalin kita. Nah, cari pengalaman ikutan teman yang bilang kalau judol itu bisa jadi alternatif nambah uang saku katanya. Untuk nambah uang jajan mereka kan. Nah, kena tipu lagi mereka. Katanya itu bisa buat jajan, beli kuota, beli barang gitu. Atau traktir besti lah, traktir teman kita. Kalau aku sih mau ya gitu, cuman nggak boleh lah. Ternyata kejadian dapat kemenangan sementara itu euforia karena mendapatkan uang dari permainan yang mereka mainkan, membuat mereka semakin tertarik memainkannya. Nah, makin pede, makin akut kecanduannya. Padahal jurang kenestapaan tengah menganga di depan mata yang akan menenggelamkan masa depannya. Waduh, ngeri juga ya. Kalau dilihat bahasanya gitu ya, ngeri juga. Salah satu pemicu pelajar kecanduan judi online adalah adanya efek placebo. Nah, placebo itu apa sih gitu kan? Placebo adalah bahasa Latin yang berarti saya akan menyenangkan. Gitu. Nah, kalau secara medis, efek placebo merujuk pada perawatan yang tampak nyata, tetapi dirancang untuk tidak memberikan manfaat. Nah, itu placebo. Nah, placebo ini disangka obat dan terasa bermanfaat. Padahal bukan. Itu kan sugesti aja gitu. Nah, kayak gitulah judi online. Efek placebo itu ada. Nah, efek placebo dalam judi online membuat pelajar akan terus percaya bahwa mereka akan menang. Bahkan di saat sebenarnya mereka telah kalah. Sehingga mereka selalu husnuzon atau selalu berprasangka baik pada permainan berikutnya yang terus diulang-ulang gitu sampai dapat jackpot gitu. Nah, kalau menang kelagian, kalau kalah makin penasaran mereka. Gitu ya terus sampai kiamat gitu kan. Nah, padahal namanya judi online yang dikendalikan teknologi informasi bisa dengan mudah direkayasa kemenangannya oleh sang bandar. Nah, dia punya bandar sebenarnya di belakang itu. Kalau bandarnya nyeting untuk nggak dapat, ya nggak dapat gitu. Jadi bandar itu sebenarnya di belakang kita itu memainkan kita. Diputar uang kita, dimainkan uang kita. Nah, bukan keberuntungan apalagi kelihayan sang pemain, yaitu murni dari kebaikan hati panitia-panitia ya gitu. Nah, yang saya bilang tadi kan, ya kalau orang belakangnya baik gitu kan, dikasihnya jackpot terus-menerus gitu. Nah, sesekali pemain dikasih jackpot sepanjang sejarah permainannya, biar makin sering dan makin tinggi deponya tuh. Setelah berhasil, setelah itu, nah, di settingnya nih bantaran ini dibuatnya itu kita itu makin tekor berkali-kali lipat. Tapi enggak, kita tuh kayak seolah-olah nggak merasa rugi gitu. Nah, itulah kehebatan bantar di belakangnya kan. Bilangnya itu tuh bukan kalah gitu, kata orang-orang yang rugi gitu kan. Tetapi apa yang dikatakan mereka? Kemenangan yang tertunda. Nah, waduh, ada yang salah kan gitu kan? Ada yang salah dengan pemikiran mereka. Nah, poin pentingnya di sini adalah sayangilah masa depanmu. Ingat masa depan kita guys. Bagi pelajar, main judol itu seperti kecanduan main game online. Lupa diri, lupa waktu, lupa kalau nggak punya doku. Imbasnya itu tuh kebanyak hal nanti. Nah, inisial MR umur 16 tahun, yaitu seorang pelajar SMK di Kabupaten Cianjur, nekat merampok dan menodongkan senjata tajam ke kasir minimarket di desa Sirnagalih nih, di kecamatan Cilaku, kabupatennya itu di Kabupaten Cianjur nih. Nah, aksi itu diduga dilakukan untuk membayar utang akibat kecanduan judi online. Nah, ini dari Detik Jabar 16 Januari 2024 nih beritanya. Sebelum makin terjerumus pada tindakan kriminal di atas, pelajar itu bisa mengalami masalah berikut akibat kecanduan judi online nih. Nah, kita akan bahas nih akibat-akibatnya ya. Yang pertama, gangguan kesehatan fisik. Anak-anak yang kecanduan judi online cenderung menghabiskan banyak waktu di depan layar,
sehingga aktivitas fisik mereka akan menurun gitu. Kurangnya aktivitas fisik dapat berdampak pada kesehatan fisik mereka gitu. Jadi dengan ya mirip lah seperti kita main HP gitu ya. Kalau udah kecanduan, kita lama-lama nggak peduli lagi sama diri kita, mau sakit atau enggak gitu. Yang kedua nih, gangguan kesehatan mental. Kecanduan judi online dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada anak-anak kita. Mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, depresi, dan masalah emosional lainnya akibat dari tekanan dan kecanduan tersebut. Nah, kita jadi ketergantungan. Tadi itu berakibatnya seperti itu kan, kena mental kita. Yang ketiga, gangguan pendidikan. Anak-anak yang terlibat dalam judi online cenderung mengalami penurunan kinerja akademik mereka. Mereka mungkin menghabiskan banyak waktu untuk bermain judi online sehingga lupa akan tugas sekolah, tugas kuliah, dan pembelajaran mereka. Itu untuk masa depan mereka padahal, gitu kan? Karena udah ketergantungan tadi. Ini yang bahaya gitu ya. Yang keempat, gangguan sosial. Keterlibatan dalam judi online dapat mengisolasi atau mengurung anak-anak dari interaksi sosial yang sehat. Gitu. Mereka mungkin lebih fokus pada permainan online daripada berinteraksi dengan teman-teman sebayanya atau teman-teman dekatnya, atau bahkan yang paling dekatnya itu keluarganya gitu. Bayangin tuh. Lama-lama jadi introvert parah dia. Ya introvert bukan hal yang buruk sih gitu. Tapi kalau dibiarkan nanti ya bahaya juga gitu. Kalau misalkan dia akan selalu kesendirian, nggak peduli dengan yang lain gitu, bahaya juga kan. Nah, tugas kita atau bagi kita sebagai remaja muslim, Islam itu sudah tegas loh melarang permainan judi online ini. Nggak cuma judi online sih, semua permainan judi itu dilarang. Gitu ya. Dari mulai parlay, Olympus, Aztec Bonanza, atau slot. Nah, itu semuanya tuh bagian-bagian dari judi tadi kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mengkonsumsi khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan-perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu." Nah, ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90-91. Agar mata rantai penularan wabah judi online ini di kalangan pelajar atau mahasiswa itu bisa segera dihentikan, pemerintah ini ya, lagi-lagi dari pemerintah itu harus makin gacor juga untuk menindak tegas iklan-iklan bandar judi online yang merajalela menyapa remaja, baik servernya lokal maupun internasional. Nah, dari pihak sekolah nih, pihak sekolah itu harus mengedukasi dampak negatif judi online tersebut yang bisa merampas masa depan dari pelajar di dunia dan akhirat yang harus terus dilakukan. Baik dengan media tulisan seperti buletin sekolah, atau di majalah dinding, atau website sekolah, dan lain-lain lah. Atau ngadain seminar, webinar, atau ngadain kayak studi klub atau apalah gitu ya, atau kajian Islam tentang bahaya judi online dan kita menyampaikan solusinya. Nah, biar pelajar itu makin sadar dan tak mudah tergoda oleh kakek Zeus. Salah seorang penyintas judi online, yaitu Diki, yang berumur 24 tahun, seorang pemuda asal Solo, Jawa Tengah selama 2001 hingga 2022, yang insaf setelah mendengar salah satu temannya mau bunuh diri gara-gara terjerat judi online dan pinjol, mengingatkan kita. Untuk itu, kita selaku pelajar Islam, perkuatlah benteng akidah dan keimanan kita, biar tahan godaan setan. Kita tahu sendiri ya, setan itu kalau udah ngegodain kita, bisa banget lewat teman atau iklan saat kita bermain game atau berselancar di dunia maya. Mari kita belajar Islam lebih dalam lagi. Mari kita kaji Islam lebih dalam lagi. Ikutlah ngaji rutin tanpa tapi gitu ya. Nah, intinya
yang dimaksudkan di sini adalah kita harus ada kegiatan rutin untuk mengkaji Islam gitu, supaya kita itu mendapatkan pedoman yang baik gitu. Semoga kita tidak tersesat di jalan yang diberikan gitu. Judi online ya enggak lah gitu. Nah, jadi mungkin sekian dari saya untuk penyampaian tadi. Nah, kesimpulannya adalah hentikan judi online, pikirkan masa depan kita, pikirkanlah orang tua kita yang memberi kita duit, memberi kita nafkah gitu ya, untuk menghidupi kita supaya kita itu jadi orang yang berguna di masa depan gitu. Kita pikirkanlah semua hal-hal tersebut gitu. Dan ingat, kita itu setiap melakukan sesuatu itu berpedoman dari apa? Al-Quran dan Sunnah gitu. Kita itu berlaku atas perintah atau larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintahkan ya kerjakan. Kalau dilarang ya jangan dikerjakan. Nah, segitu aja sih kesimpulan dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.